Egy cukup bermain bagus. Yang menjadikan sebuah pertanyaan, mengapa belum diturunkannya seorang Rudi Widodo untuk menggantikan sebuah Camelo pada babak kedua ini. Dan kembali wasit Suwartono melihat bahwa Ardan Aras melakukan pelanggaran terhadap Njam Rohiman. Menghentikan laju Njam Rohiman Pelita Jaya di babak kedua. Basri Badusalam, Errol Iba, masih Iba melewati Amarildo Souza, melepaskan umpan ke tiang jauh. Lepas bola tadi dari tangan Danang. Ya, ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Persija. Ketika mereka unggul 1-0 memasuki babak kedua, mereka sepertinya sudah cukup puas. Mereka lebih memberikan keleluasaan anak-anak Pelita untuk mendekati lini gawang dari mereka, sehingga terlihat bagaimana justru anak-anak Pelita yang lebih banyak memiliki peluang. Dalam gerak lambat, bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Cristiano Lopez tadi. Pablo Francis, 1 lawan 1 kita lihat. Pablo Francis yang juga Errol Iba. Jatuh Pablo Francis. Pengawalan yang cukup ketat diberikan oleh Errol Iba terhadap Pablo Francis. Cristiano Lopez. Jatuh Aji Nurpijal. Belum berhasil membahayakan gawang Persijap Jepara. Cristiano Lopez, striker Pelita Jaya yang telah menciptakan 9 gol sejauh ini. 6 gol. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Errol Iba ke Cristiano Lopez. Bayang-bayang oleh 2 pemain Persijap Jepara. Cristiano Lopez tadi. Kembali Persijap Jepara melalui Pablo Francis. Masih Pablo. Gagal melewati Eduardo. Ridwan. Tampaknya seorang pemain masih terbaring di lapangan, membuat wasit menghentikan pertandingan. Dan Amarildo Souza, playmaker Persijap Jepara. Terlihat bagaimana Cristiano Lopez meminta Amarildo Souza. Ya, karena mereka berdua adalah sama-sama pemain Brazil. Iya. 2 pemain yang berasal dari negara yang sama. Amarildo Souza, playmaker yang telah menciptakan 4 gol di Jarum Indonesia Super League bagi Persijap Jepara. Dan perannya cukup vital bagi tim Persijap Jepara. Kita berharap Amarildo dapat melanjutkan permainan. Satu striker. Lati Junaidi tetap mampu memaksimalkan kesempatan yang ada dalam posisi bagaimana Amarildo Souza mesti ditandu, dimanfaatkan begitu baik oleh Junaidi untuk memberikan arahan secara singkat, Bung. Supardi lepaskan umpan langsung ke kotak penalti, ada Cristiano Lopez, dan kembali peluang Mas Pelita Jaya gagal dimaksimalkan oleh M. Ridwan. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana begitu bebasnya seorang M. Ridwan. Rudi Widodo. Kembali ke Rudi Widodo. Sebuah kerjasama 1-2. Camilo. Ya, kembali kita lihat bagaimana screening ball atau penguasaan bola dari Camilo yang sangat minim, sehingga dengan mudah
dia dihalangi oleh pemain belakang Persija ketika akan melakukan contekan bola. Ya, sebuah kerjasama yang baik dilakukan oleh Rudi Widodo dan juga Jalaluddin. Hanya saja timing dan screening yang dimiliki seorang Camelo tidak begitu Kembali sempurna. peluang Pelita Jaya. Masih bisa dipatahkan oleh Danang dan lagi-lagi diperoleh oleh Camilo. Ini adalah merupakan peluang manis yang ke-6 yang didapatkan oleh Camilo sepanjang 78 menit. Ya, kita lihat bagaimana Dianto. Tampaknya out ball, kontrol bola yang dilakukan oleh Isdianto. Semakin tegang raut wajah Fandi Ahmad, pelatih yang berasal dari Singapura. Kembali Cristiano Lopez. Masih tampak penasaran Cristiano Lopez, belum mampu membahayakan gawang Persijap Jepara yang dikawal oleh Danang. Dalam gerak lambat, Emre Duan, masih Emre Duan. Emre Duan masih membentur badan Rudi Widodo. Dan Camilo juga gagal. Sebuah peluang emas yang ke-7 yang diperoleh oleh seorang Camilo. Masih bisa dimuntahkan oleh Dian Agus Prasetyo. Ya. Belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0. ya, kegagalan Camilo barusan memang menguatkan atau membenarkan dugaan kita bahwa dia bukan seorang pembunuh yang bagus di kotak penalti. Tercatat 7 kali dia memiliki peluang emas. Tak satu pun mampu dicetak menjadi gol. Kita lihat bagaimana dekatnya jarak antara dia dan Danang. Dan bagaimana bebasnya posisi dia dalam melakukan tembakan. Ya, saya pikir seorang Camilo tidak mempunyai naluri gol. Sama sekali tidak mempunyai naluri gol bagi seorang striker. Kita lihat bebasnya bola. Kalau kita lihat dengan kecerdikan atau kepiawaian seorang Camilo apabila sedikit melihat gawang begitu fray, tapi bola hanya saja datangnya cukup keras tapi tepat berada di bawah pelukan Danang. Sudah memilih untuk bertahan untuk mengamankan kemenangan 1-0. Begitu ketat pengawalan yang diberikan oleh Sofian Morhan terhadap